Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang kami hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode aksi belajar cerdas yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, yang kami hormati orang tua saya Bapak Ahmad Syaifur Rosyad dan Ibu Wati Nurhayati, dan yang kami hormati Bapak Kaprodi yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Iswah yakni Ibu Nur Fatimah MPD, dan yang kami hormati teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Lulu Khairiin, Prodi PGMI semester 6 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah materi pelajaran kiswah yakni takdir, jamaah, dan imamah. Di sini saya membahas sebuah peta konsep yang saya sudah buat, bisa dilihat. Nah, yang pertama ada dari definisi takdir. Apa sih takdir itu? Nah, takdir itu bersangkutan dengan qada dan qadar. Nah, qada adalah kehendak atau ketetapan hukum Allah terhadap segala sesuatu. Sedangkan qadar adalah ukuran atau ketentuan yang Allah tetapkan. Nah, di sini menurut Al-Quran takdir dibagi menjadi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubarrom. Sedangkan tingkatan takdir ada 4: al-ilmu, al-hitabah, al-masyiah, dan al-khalaq. Nah, selanjutnya dari definisi takdir sendiri, di dalam hal ini adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu, termasuk hukum, sebab dan akibat yang berlaku bagi semua yang maujud, yang ada. Nah, takdir menurut Al-Quran kan dibagi menjadi dua, apa saja? Takdir mu'allaq dan takdir mubarrom. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang sangat erat kaitannya dengan ikhtiar atau disebut sebagai takdir ketergantungan. Sebagai contoh, apabila seseorang ingin pandai maka harus rajin belajar. Apabila seorang ingin kaya maka harus giat bekerja. Nah, di dalam hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, sedangkan takdir mubarrom yakni takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau ditawar-tawar lagi. Sebagai contoh yaitu kematian, dan hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya apabila telah datang ajal mereka maka mereka tidak dapat mengundurkan barang atau mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah Yunus ayat 49. Dan selanjutnya tingkatan takdir. Tingkatan takdir ada 4: al-ilmu, al-hitabah, al-masyiah, dan al-khalaq. Singkat saja, al-ilmu yaitu mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, dan al-hitabah mengetahui atas segala sesuatu dan menuliskan segala sesuatu itu di Lauhul Mahfuz, dan tulisan ini tetap hingga hari kiamat. Al-masyiah ya, ini kehendak terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan al-khalaq yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk yang berarti dibuat atau diciptakan.
Maka dari itu sebagai makhluk manusia harus mempercayai terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dari definisi jamaah. Jamaah yang berasal dari kata Arab yang artinya berkumpul atau sekumpulan, kelompok, itu adalah jamaah. Nah, manfaat dan pentingnya jamaah. Yang pertama, memperkuat ukhuwah Islamiyah, atau jamaah mempererat ikatan persaudaraan, silaturahim, dan membangun solidaritas dan meningkatkan kebersamaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah, yaitu sholat berjamaah memiliki pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sendirian. Dan yang ketiga, pembinaan akhir dan karakter. Melalui jamaah, umat Islam diajarkan untuk disiplin, taat, dan tunduk pada aturan bersama yang membentuk karakter yang erat dan yang baik dan taat. Dan masalah-masalah dalam pelaksanaan jamaah, yakni kurangnya kurangnya kesadaran jamaah, terus fasilitas masjid yang tidak memadai, konflik internal jamaah, dan yang terakhir kondisi sosial dan ekonomi. Itu adalah masalah-masalah dalam pelaksanaan jamaah. Dan yang ketiga, solusi untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan jamaah. Ada pula solusinya, yaitu yang pertama, peningkatan edukasi dan kesadaran, ya, mengadakan kajian, terus meningkat pentingnya jamaah dan keutamaannya dalam Islam untuk meningkatkan kesadaran jamaah umat Islam yang ada di lingkungan masyarakat. Terus yang kedua, pengembangan fasilitas masjid, memperbaiki dan meningkatkan fasilitas masjid agar lebih nyaman dan mampu menampung lebih banyak jamaah. Pengelolaan konflik dan bijak. Nah, pengelolaan perbedaan pendapat dan konflik internal dengan bijak melalui mediasi dan komunikasi yang efektif. Terus yang terakhir, penyesuaian waktu ibadah. Penyesuaian waktu sholat berjamaah agar lebih fleksibel bagi jamaah yang memiliki kesibukan seperti pengelolaan sholat berjamaah pada waktu istirahat kerja. Terus ada pula definisi imamah. Definisi imamah yaitu merujuk pada kepemimpinan yang bersifat spiritual dan temporal. Konsep ini memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam pandangan Syiah, imam adalah sosok yang ditunjuk langsung oleh Allah dan memiliki pengetahuan serta otoritas yang lebih tinggi daripada pemimpin lainnya, dan imam dianggap maksum atau terbebas dari dosa. Terus pandangan Syiah dan Sunni. Pandangan Syiah tentang definisi imamah ini percaya bahwa imamah adalah kelanjutan dari kenabian, di mana para imam bertindak sebagai penerus Nabi Muhammad SAW. Dalam pemimpin umat, para imam dianggap memiliki otoritas ilahi dan harus berasal dari ahlul bait atau keluarga Nabi, menurut Syiah. Dan menurut pandangan Sunni, di sisi lain menganggap kepemimpinan umat Islam sebagai sesuatu yang lebih fleksibel. Mereka tidak mengharuskan seorang pemimpin berasal dari keturunan Nabi. Maka pandangan Syiah dan Sunni ini adalah kebalikannya. Terus implikasi sosial politik imamah. Implikasi sosial politik imamah yakni dalam tradisi Sunni, struktur kepemimpinannya lebih bersifat egaliter dengan pemimpin dipilih melalui proses konsultasif. Nah, itu adalah dari definisi imamah. Selanjutnya begitu. Definisi takdir, definisi jamaah, dan definisi imamah. Baik, itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.